Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri yang merupakan materi matematika peminatan kelas 12 SMA. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah setelah melihat video, diharapkan peserta didik dapat 1. Menggunakan materi prasyarat untuk menemukan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. 2. Memahami konsep turunan fungsi trigonometri berdasarkan materi prasyarat. Adapun materi prasyarat yang kita perlukan agar bisa memahami materi turunan fungsi trigonometri adalah yang pertama, sifat turunan fungsi aljabar. Kalian masih ingat ya sifat-sifat ini? Nah, ini akan kita gunakan juga saat mengerjakan soal materi turunan fungsi trigonometri. Materi prasyarat berikutnya, yang kedua adalah persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Di mana rumus persamaan garis singgung adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Di mana M gradien itu sama dengan turunan pertama dari Fx dengan X-nya diganti X1. Sedangkan persamaan garis normal kurva, karena ini tegak lurus dengan garis singgung, maka kita dapatkan rumus Y min Y1 sama dengan min 1/m kali X min X1. Materi prasyarat yang ketiga adalah fungsi naik, statis, turun, dan belok. Pada kurva Y sama dengan Fx berlaku syarat fungsi naik adalah F aksen X lebih dari 0. Fungsi statis F aksen X sama dengan 0. Fungsi turun F aksen X kurang dari 0, dan fungsi belok diperoleh saat F double aksen X sama dengan 0. Materi prasyarat yang keempat adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan Fx untuk interval A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B, ada 3 langkah. Yang pertama kita menentukan nilai statis. Ingat, syarat statis adalah F aksen X sama dengan 0. Yang kedua, substitusikan ujung-ujung interval ke fungsi. Dari langkah 1 dan 2 kita dapatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Materi prasyarat yang kelima adalah persamaan trigonometri sederhana. Ini kita pelajari waktu kelas 10 materi trigonometri ya. Yang pertama sin X sama dengan sin P, penyelesaiannya ada 2, X1 dan X2. Kemudian yang kedua cos X sama dengan cos P, penyelesaiannya juga ada 2. Dan yang terakhir tangin X sama dengan tangin P, penyelesaiannya ada 1. Kita lanjutkan ke materi inti, yaitu turunan fungsi trigonometri. Untuk mencari turunan fungsi dari sin X, seperti pada fungsi
turunan fungsi aljabar menggunakan konsep limit fungsi, ya, kita peroleh bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Dengan cara yang sama kita memperoleh turunan dari cos X adalah min sin X. Sehingga dapat kita peroleh rumus turunan fungsi trigonometri. Ada 6 ya yang dasar. Dapat kalian lihat di video ini. Dari mana asalnya yang rumus 3 sampai 6? Nah, ini nanti akan menjadi latihan mandiri buat kalian. Kemudian untuk U sebuah fungsi X, kita akan mendapatkan rumus nomor 7 sampai 12. Ini dasarnya seperti soal rumus nomor 1 sampai 6 ya. Namun karena U-nya sebuah fungsi X, maka ada tambahan di depannya U aksen. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk rumus nomor 3 sampai 6 itu bisa kalian cari dengan menggunakan sifat turunan fungsi aljabar ya, yang pembagian fx sama dengan u per v itu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Silahkan kalian cermati, pahami, dan akan kita bahas saat tatap muka di kelas. Selamat belajar kelas. Bagaimana? Mudah dipahami kan latihan soalnya? Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, tetap semangat kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.